Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Lutfi Darwan Hamzah. Saya di sini akan mempresentasikan atau akan menjelaskan sebuah materi yang saya buat dalam bentuk PowerPoint. Di sini materinya cukup menarik dan cukup bisa membuat kita membuka wawasan sedikit dalam pikiran kita tentang eh, mungkin bisa disebut pemerintahan mungkin ya ke pemerintahan, tapi di sini juga ada menyangkut dengan Islam gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nanti saya akan bahas di video ini. Jadi selamat menonton dan selamat mendengarkan presentasi yang saya akan sampaikan. Hai. Nah, sorry teman-teman, sorry ya tadi ke next slide. Jadi di sini aku akan ngebahas yaitu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Hai, untuk teman-teman, silahkan siapkan catatan kalian dan siapkan pendengaran kalian untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan ini. Jadi ini tuh adalah materinya bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Jadi kayak ini tuh materi yang dimana kita tuh menyangkut juga dengan pemerintah tuh, maksudnya kedemokrasiannya itu, kata demokrasinya itu. Tapi di sini tuh ada menyangkut dengan Islam. Apa itu yang menyangkut dengan Islamnya? Kita lihat next slide selanjutnya. Oke, halo teman-teman, saya Lutfi. Kalian bisa panggil saya Lutfi juga. Eh, Takutnya teman-teman ada yang belum tahu saya, jadi kalian bisa panggil saya Lutfi. Oke. Nah, di sini ada pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan di sini ada ayat tentang demokrasi. Jadi di ayat tentang demokrasi ini tuh, ayat ini tuh berisikan yang dimana pesan-pesan mulia terhadap tentang sikap demokratis gitu. Jadi maksudnya nih ya, yang kata aku tadi, teman-teman tuh, maksudnya demokrasi menyangkut dengan Islam tuh, eh, demokrasi sendiri itu ada dalam ayat Al-Quran gitu. Nah, apa sih gitu yang ayat dalam tentang Al-Quran itu? Yaitu ada tentang sikap demokratis, bermusyawarah, dan toleransi dalam perbedaan. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum tahu itu surat tentang apa, kalian bisa lihat di surat, baca dulu Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 ya. Nah, di sini itu ada artinya yang dimana maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dan mereka dalam urusan itu. Nah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada. Jadi di sini tuh Allah tuh kasih pesan nih teman-teman. Kalau Allah itu akan berlaku lemah lembut terhadap mereka itu bila kita itu bersikeras terhadap yang hatinya kasar gitu. Dan eh, apa ya, Allah itu akan memaafkan kita itu bila kita itu memohon ampunan seperti itu. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Begitu teman-teman. Next selanjutnya ya. Oke, di sini ada asbabun nuzul dari surat Al-Imran yang tadi, ayat 159. Oke, jadi di sini apa sih asbabun nuzulnya itu? Yaitu
sebab-sebab turunnya ayat 159 gitu surat Ali Imran ayat 199 ini kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan pada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan diperintah untuk membunuh keluarga mereka. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan atau tafsir dari ayat tersebut. Jadi di sini tuh penjelasan atau tafsir ayat tersebut itu ya, yaitu yang pertama, ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, sepertinya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin itu menderita kekalahan atau mengalami kekalahan. Tapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah, tidak bersikeras seperti yang tadi dalam arti surat Al-Imran ayat 159. Rasulullah itu tetap lemah lembut, tetap jaga eh, sikapnya, tetap jaga kalau tetap jaga kelakuannya, maaf ya, bukan kelakuan, lebih jaga sifatnya, lebih jaga tata keramanya dengan cara itu tetap lemah lembut terhadap eh, kaum muslimin yang eh, masih melanggar. Nah, bahkan Rasulullah itu memaafkan orang-orang yang mau eh, melanggar gitu. Bahkan Rasulullah aja maafin orang yang melanggar gitu dan mohon ampunkan untuk mereka. Bayangin teman-teman, Rasulullah sebaik itulah bagi buat kaumnya. Keren gak sih? Kayak bisa jadi sebuah panutan, bisa jadi sebuah contoh bagi kita gitu. Nah, di sini ada seandainya Rasulullah itu bersikap keras, tentu mereka pun akan menaruh benci kepada Rasulullah. Dalam pergaulan sehari, Rasulullah aja senantiasa memberi maaf terhadap orang-orang yang berbuat salah, serta memohon ampunkan mereka salah mereka pada Allah terhadap kesalahan-kesalahannya. Jadi Rasulullah itu dalam pergaulan sehari-harinya aja memaafkan kesalahan, memohon ampunkan kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang mereka buat gitu. Nah, tapi di samping itu juga Rasulullah juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin patuh terhadap keputusan yang diperoleh tersebut karena merupakan keputusan mereka bersama Rasulullah SAW. Tuh. Jadi di sini tuh kesimpulan yang aku bisa dapat gitu ya. Rasulullah itu dalam keadaan segenting-gentingnya apapun itu, Rasulullah itu masih apa ya, menjaga, masih ingin bersifat keras untuk memaafkan kaumnya gitu. Meskipun kaumnya itu melakukan pelanggaran gitu. Contohnya dalam perang Uhud, sehingga mereka kaum muslim itu menderita kekalahan. Tapi Rasulullah itu tetap lemah lembutnya gitu, menjaga lisannya, tetap menjaga tata keramahannya,
terhadap para yang melanggar gitu loh. Itulah. Jadi Rasul di sini tuh ayat ini tuh kasih tahu kalau Rasulullah itu gitu loh, orangnya tuh seperti itu loh gitu. Sifatnya Rasulullah seperti itu loh. Entah itu kepada kaumnya, entah itu kepada sahabat-sahabatnya, kaum mau itu kaum yang melanggar, mau itu kaum yang tidak melanggar pun Rasulullah tetap menjaga keramahannya, sopan santunnya. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini mereka tetap berjuang dengan tekad yang bulat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluhuran bagi Rasulullah inilah yang menarik simpati orang lain. Tidak hanya kawan, bahkan lawan pun menjadi tertarik sehingga mau masuk Islam. Jadi ini tuh kelanjutan dari tafsir yang tadi sebelumnya gitu. Nah, dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Yang pertama adalah lemah lembut. Sini tuh sikap-sikap yang Rasulullah contohkan yang patut kita eh, teladani gitu, yaitu sikap sifat lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras, tidak berhati batu. Ya, oke, sorry ketutupan. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tapi esensi sifat tersebut tuh harus kita miliki, harus dimiliki dan diterapkan, dilakukan, dilaksanakan oleh setiap para muslim gitu. Terutama kita, ini kita juga harus meneladani sifat dan sikap Rasulullah gitu. Seperti itu dalam bermusyawarah. Nah, sedangkan sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf pada semua peserta musyawarah. Kenapa? Karena takutnya kita di dalam bermusyawarah itu ada kesombongan yang kita tanpa sadari kita keluarkan, ataupun salah kata yang kita keluarkan dalam bermusyawarah. Jadi dalam mungkin takutnya kita dalam pada saat bermusyawarah ada sikap kita ataupun perkataan kita yang bikin peserta musyawarah lain tuh merasa tidak enak ataupun tidak enak didengar lah seperti itu. Jadi setelah kita bermusyawarah, alangkah baiknya kita itu saling bermaaf-maafan seperti itu. Dengan demikian, dengan setelah bermusyawarah itu tidak ada lagi hati yang sakit hati ataupun denda yang berkelanjutan di dalam musyawarah, baik karena pendapatnya yang tidak diakomodasi atau sebab lain gitu. Nah, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berbicara tentang nilai-nilai dalam demokrasi, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Quran surat Asy-Syura ayat 38 serta berbagai surat-surat lain. Jadi dalam Al-Quran itu banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang nilai demokrasi. Jadi teman-teman kayak ngena juga nggak sih ke sikap kita juga gitu teman-teman. Jadi nih ada intinya, inti dari semua ayat tersebut membicarakan bagaimana kita cara menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, mengatur bermusyawarah, dan lain sebagainya yang merupakan unsur-unsur dalam demokrasi. Di samping ayat tersebut, banyak juga hadis Rasulullah yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang demokratis, yang sangat demokratis. Di antaranya adalah hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal, dalam seperti hadis berikut.
maaf ya, itu saya nggak cantumin. Mohon maaf dan seberat-beratnya saya lupa menyatukannya. Oke, lanjut aja. Di sini ada pengertian demokrasi. Nah, untuk pengertian demokrasi sendiri, apa sih gitu? Secara kebahasaan, demokrasi itu terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos, demos dan juga kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yaitu di dalam terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak ataupun rakyat dalam tanda kurung, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi itu dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dihindari. Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat. Namun, jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal dan dalam tanda kurung umum tanpa batas agama pun seperti itu. Selanjutnya ada pengertian syuro. Nah, apa sih pengertian syuro? Nah, gini. Menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Makois Al-Lughah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan suatu atau mengambil sesuatu, sedangkan menurut istilah beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Di antara mereka adalah yang pertama ada Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Al-Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Yang ketiga, sedangkan definisi syuro yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asyuro fi Nizam al-Hukm al-Islam diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Nah, di sini tuh ada persamaannya gitu antara demokrasi dan syuro. Apa sih persamaannya? Oke, nah di sini kita bacakan. Dari beberapa definisi syuro yang tadi sudah kita bahas, yang sudah tadi saya bacakan, dan demokrasi yang sudah saya bacakan juga, dapat dilihat nih bahwa syuro ini tuh hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dalam penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain, sementara demokrasi itu menjangkau atau mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi itu menyoal nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberikan kesempatan pada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintah. Nah, secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada suatu
satu sisi, syura merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nilai Islam bukanlah suatu yang berasal dari kaum muslim saja, dari maupun di dalam ataupun dari luar. Tetapi semua yang nilai mengandung kebaikan dan kemaslahatan baik dari barat maupun timur, karena Islam tidak mengenal barat dan timur atau diskriminasi. Justru sikap Islam terhadap hal-hal yang baru, yang baik adalah akomodatif. Namun, demikian, pro dan kontra tentang demokrasi dalam Islam terus berlanjut. Oleh karena itu, untuk mempertajam analisis kalian atau kita dalam menyikapi konsep demokrasi, ada baiknya kita mengenali lebih lanjut pandangan-pandangan para ulama tentang hal tersebut. Nah, apa sih pandangan ulama terhadap demokrasi? Oke. Jadi, secara garis besar, pandangan para ulama atau cendekiawan Muslim tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan utama. Yang pertama, menolak sepenuhnya tentang demokrasi. Yang kedua, menerimanya dengan syarat tertentu. Berikut ditampilkan. Kita lihat ulama yang mewakili kedua pendapat tersebut. Jadi di sini ada yang pertama, ada Abul Ala Al-Maududi. Oke. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kesusahan yang besar terhadap rakyat, kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Nah, demokrasi itu adalah perbuatan manusia sekaligus produk pertentangan barat terhadap agama, katanya. Sehingga cenderung sekuler karena Al-Maududi menganggap demokrasi modern ataupun itu barat merupakan suatu yang bersifat syirik. Menurutnya Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Ini untuk pandangan ulama yang menolak sepenuhnya gitu tentang demokrasi. Tapi di sini juga ada pandangan ulama tentang demokrasi yang dimana menerima tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu. Seperti di sini ada Salim Ali Al-Bahasnawi. Jadi di sini menurut Salim Ali Al-Bahasnawi ini, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam juga. Apa sisi baik dari demokrasi? Nah, sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Bahaya atau kalau demokrasi ini tuh ke sisi yang negatif. Karena itu, yang menawarkan adanya Islamisasi dalam demokrasi sebagai berikut. Syarat yang pertama itu menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam bermusyawarah dan tugas-tugas lainnya. Yang ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran atau Sunnah. Dan yang keempat, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Seperti itu kata Salim Ali Al-Bahasnawi. Begitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tadi kan sudah menyimak materi yang saya sudah sampaikan nih. Nah, aku udah sampaikan. Semoga materi yang aku udah sampaikan, semoga materi yang udah aku sampaikan tadi di cuplikan sebelumnya bisa menjadi sebuah ilmu atau wawasan bagi kita akan tentang
demokrasi dalam Islam seperti itu. Nah, untuk teman-teman, terima kasih telah mendengarkan atau menyimak video ini, penjelasan ini yang dijelaskan oleh saya. Mohon maaf bila di video ini ataupun dalam tadi penjelasan tadi ada salah kata ataupun pengucapan ataupun dalam tadi saya menyimpulkan ada salah kata ataupun salah simpulan gitu. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini boleh untuk dikasih kritik dan sarannya untuk video ini agar menjadi sebuah koreksi ataupun eh, introspeksi dalam saya menjelaskan ataupun sebagai evaluasi bagi diri saya dalam menjelaskan tadi materi yang saya sudah sampaikan seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.